Selamat pagi anak-anak. Tolong kita duduk kursi yang di belakang. Duduk yang rapi sudah. Meja diperbaiki, meja dikasih makan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sekretaris mana? Sekretaris. Ada yang sakit? Ada yang sakit tidak? Tidak. Ada yang apa? Tidak. Berarti hari ini semua hadir? Ya. Baik. Kalau semua hari ini hadir, berarti kita siap untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Yo, siapa yang bisa untuk kita sembahyang? Silakan. Belajar, mari kita berdoa untuk itu. Ini saya tentang sebenarnya pikiran saya akan Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran kami, Tuhan kehadiran kami, dan terima kasih untuk kita belajar. Kita saja kita dalam untuk belajar, dan itu yang kemarin dan untuk otak dan pikiran kami supaya sebenarnya yang kita bisa guru dan bisa paham dan menjawab dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Baik, setelah kita berdoa, kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia. Minggu lalu Pak Guru sudah jelaskan? Sudah? Sudah. Tugas yang Pak Guru berikan sudah kerja? Sudah. Coba. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, betul sekali. Ada yang masih menjawab? Coba. Darah berfungsi untuk mengangkut oksigen. Darah berfungsi untuk mengangkut oksigen. Jadi pada umumnya darah itu berfungsi untuk mengangkut nutrisi dalam bentuk sari-sari makanan yang kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh. Jadi kita praktekkan dengan apa? Itu kalian telah melihat organ, paru-paru, ada jantung, apa lagi? Manusia. Manusia. Itu merupakan siklus peredaran daripada darah manusia. Hari ini materi kita tidak jauh berbeda dengan materi kita yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kompetensi dasar kita masih sama, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Lalu, apa yang harus dicapai dalam pembelajaran kita hari ini atau dikenal dengan indikator, yaitu menjelaskan sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Itu indikator kita hari ini. Lalu, ada juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik akan diarahkan melakukan peserta didik melalui diskusi kelompok akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nanti sebentar ada gambar, ada dia punya materi. Nanti kalian perhatikan, lalu Pak Guru akan bentuk kalian dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan. Lalu yang kedua,
Dalam diskusi kelompok, peserta didik akan menjelaskan karakteristik jantung pembuluh darah dengan benar. Lalu yang ketiga, melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil perjalanan tentang pengaruh jenis dan intensitas aktivitas serta jenis kelamin dengan frekuensi denyut jantung dengan baik. Sistem peredaran darah besar atau disebut juga sistemik adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Bagian ini berguna untuk mengirimkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang terdeoksigenasi kembali ke jantung. Lalu di bawahnya itu adalah urutan peredaran darah besar. Yang pertama adalah jantung, yang kedua aorta, yang ketiga arteri, yang keempat tubuh, yang kelima vena cava, lalu yang keenam atrium. Jadi urutan peredaran darah besar itu ada 6. Lalu gambar struktur peredaran darah besar itu seperti yang ada di papan. Sudah, gambar yang menunjukkan anak panah merah itu menunjukkan darah yang banyak mengandung O2 atau karbon dioksida. Sedangkan darah straight warna biru itu, anak panah biru itu daerah banyak mengandung CO2 atau yang dikenal dengan oksigen. Lalu yang berikut kita lihat tentang peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil atau pulmoner adalah sirkulasi yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Darah kecil ini berfungsi untuk mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang sudah diisi oksigen akan mengalir kembali ke jantung. Perhatikan gambar. Darah kecil akan melepaskan karbon besar dan sistem peredaran darah kecil. Sering terjadinya gangguan di dalam sistem peredaran darah itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, gangguan yang berhubungan dengan darah itu sendiri. Lalu yang kedua, gangguan yang berhubungan dengan jantung dan juga pembuluh darah. Lalu yang berikut kita melihat tentang gangguan yang berhubungan dengan darah. Yang pertama adalah penyakit leukemia. Hal ini menyebabkan pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal dan cenderung berlebih, disebut dengan gangguan atau penyakit leukemia. Penyakit leukemia ini pada umumnya biasa menyerang ibu-ibu yang baru habis melahirkan. Adalah penyakit anemia. Penyakit anemia adalah keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin. Lalu yang berikut dikenal dengan penyakit thalassemia, penyakit keturunan di mana tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Karena penyakit anemia atau penyakit turunan. Lalu yang berikut thalassemia atau ayat yang tadi sudah menjelaskan tentang penyakit turunan. Lalu berikut varises.
Yang berikut adalah AIDS. Penyakit ini adalah merupakan penyakit virus menyerang sel darah putih manusia. Pada pengidap penyakit AIDS, sel darah putih yang ada di dalam tubuh cepat sekali mati dan tidak berfungsi. Lalu kekebalan di dalam tubuh manusia itu juga memproses. Varises itu merupakan pembuluh balik yang melebar atau berkelok-kelok, terutama pada kaki. Penyebabnya adalah terlalu lama memakan ketika berdiri. Varises yang terjadi biasanya di daerah anus disebut dengan ambe. Kalian pernah lihat orang sakit varises? Lalu yang berikut dikenal dengan penyakit tekanan darah tinggi. Ada yang tahu penyakit tekanan darah tinggi itu ciri-cirinya seperti apa? Ya? Emosi, suka marah-marah, stres, tidak saja. Itu adalah gangguan daripada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Lalu yang berikut kita melihat tentang penyakit jantung. Ada yang masih ingat apa itu jantung? Jantung itu apa? Berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk memompa darah. Terkenal dengan penyakit jantung. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada jantung. Biasanya kalau orang yang sudah jantungan, biasa lihat orang jantungan tidak? Orang yang biasa penyakit jantung, tiba-tiba ada barang bunyi besar, dia kan? Lalu penyebab gangguan pada jantung itu yang pertama itu kolesterol tinggi. Kolesterol yang berlebihan akan menyumbat pembuluh nadi sehingga menghambat aliran darah. Lalu yang kedua, orang yang gemuk atau obesitas. Gemuk berlebihan tidak sesuai dengan ukuran normal tubuh manusia atau perkembangan tubuh manusia itu tidak diimbangi dengan usia, maka dikenal dengan penyakit obesitas. Karena rokok itu mengandung zat apa? Zat nikotin yang dapat menyumbat pembuluh darah dan menghambat peredaran darah. Untuk anak-anak bisa lebih memahami tentang materi sistem peredaran darah dan sistem peredaran darah besar dan darah kecil, Pak Guru akan membagikan LKPD, lalu kalian membentuk kelompok. Di dalam LKPD sudah ada instrumennya. Sudah ada. Jangan terlalu pelan-pelan angkat telepon. Lihat LKPD yang Pak Guru sudah bagikan. Di situ bahan diskusinya kalian baca. Lalu di bawahnya itu ada pertanyaan. Dari pertanyaan yang ada itu, kalian silakan menjawab pertanyaannya itu. Kalian silakan. Kita kerja mulai sekarang. Kita sama-sama tentukan waktu berapa menit? Ya? Berapa menit? 30 menit dari sekarang. Yang ini kenapa berdiskusi dengan teman-teman? Yang tidak jelas ditanyakan di Pak Guru ya? Ya.
kesulitan? Tidak. Ingat semua harus aktif dan Bagaimana? Sudah? Hasil diskusi sudah? Sudah. Mulai dengan presentasi. Kita mulai dari kelompok mana? Satu. Oke, dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang bertugas silakan maju depan. Ini maju presentasi. Yang tidak ada ikut presentasi itu harus siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Menjelaskan proses peredaran darah besar. Proses peredaran darah besar dimulai dari jantung, otak, arteri, tubuh, vena, kava, atrium. Nomor 2, jelaskan proses peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung, paru-paru, jantung serambi kiri. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem peredaran darah besar dan darah kecil. Gangguan yang berhubungan dengan darah. 1. Penyakit leukemia. Penyakit leukemia disebabkan sel darah putih tidak normal dan cenderung lebih. Penyakit anemia pedal tubuh yang kekurangan hemoglobin. Yang kedua, thalassemia merupakan penyakit keturunan yang tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Yang kedua, AIDS. Penyakit dari penyakit ini adalah virus menyerang sel darah putih pada manusia. Yang kedua, gangguan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Varises adalah pembuluh paling yang melenggang atau berkelok-kelok, terutama pada kaki. Yang kedua, tekanan darah tinggi disebabkan oleh keturunan, stres, usia, merokok, dan minum alkohol. Yang ketiga, penyakit jantung disebabkan oleh kolesterol yang tinggi. Yang ketiga, kegemulan atau obesitas mereka merokok. Tekanan darah rendah disebabkan volume darah rendah, lesu, pusing, sering pingsan, dan penglihatan berkunang-kunang. Demikian hasil kami. Mungkin ada teman-teman orang tua yang mau bertanya, saya memberikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Berdiri baru bertanya. Teman-teman yang lain siap untuk menjawab. Jelaskan peredaran darah kecil. Jelaskan peredaran darah kecil. Berdiri. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Bagaimana yang lain dengar? Dengar. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Semua jelas? Jelas. Mari kita memberikan. Yang berikut kelompok 2, silakan.
arteri tubuh, vena cava, dan atrium. Jelaskan proses peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung, bilik kanan, paru-paru, jantung, dan saraf ginjal. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem peredaran darah besar. Gangguan yang berhubungan dengan darah yaitu leukemia. Penyakit leukemia disebabkan sel-sel darah putih tidak normal dan cenderung. Penyakit anemia, keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin. Thalassemia merupakan penyakit keturunan yang tidak mampu memproduksi dan sel darah merah. Penyebab dari penyakit ini adalah virus penyerang sel darah putih pada manusia. Itu berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Varsies adalah pembuluh balik yang melebar berkelok-kelok terutama pada kaki. Tekanan darah tinggi disebabkan oleh keturunan, stres, usia, merokok, dan meminum alkohol. Penyakit jantung disebabkan oleh kolesterol yang tinggi, kegemukan, obesitas, merokok. Tekanan darah rendah disebabkan volume darah rendah, lesu, pusing, sering pingsan, dan penglihatan berkurang. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, hanya beri kesempatan. Silakan. Sebutkan peredaran darah besar. Sebutkan peredaran darah besar. Ada yang mau menjawab? Ada ya? Silakan. Urutan peredaran darah besar adalah jantung, aorta, arteri, tubuh, vena cava, atrium. Sudah dengar? Yang tadi bertanya sudah dengar? Sudah. Mari kita memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar dan darah kecil. Nomor 1, jelaskan proses peredaran darah besar. Proses peredaran darah besar dimulai dari jantung, aorta, arteri, tubuh, vena cava, dan atrium. Nomor 2, jelaskan proses peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung, paru-paru, jantung seramik kiri. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem peredaran darah besar dan kecil. Faktor yang mempengaruhi sistem peredaran darah besar dan kecil yaitu gangguan yang berhubungan dengan darah. 1. Penyakit leukemia. Penyakit leukemia disebabkan karena sel-sel darah putih tidak normal dan cenderung lebih. Yang kedua, penyakit anemia disebabkan karena keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin. Yang ketiga, thalassemia merupakan penyakit keturunan yang tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Yang keempat, AIDS. Penyebab dari penyakit ini adalah virus menyerang sel darah merah pada manusia. Gangguan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. 1. Penyakit varises adalah pembuluh balik yang melebar atau berkelok-kelok terutama pada kaki. Yang kedua, tekanan darah tinggi disebabkan oleh keturunan stres, usia, merokok, dan meminum alkohol. Yang ketiga, penyakit jantung disebabkan oleh kolesterol yang tinggi, kegemukan dan obesitas, merokok. Tekanan darah rendah disebabkan volume darah rendah, lesu, pusing, sering
sering pingsan, dan penglihatan berkunang-kunang. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya memberikan kesempatan. Ada. Silakan. Jelaskan peredaran darah besar. Sirkulasi di dalam tubuh yang menyerahkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Mari kita memberikan setelah anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kalian, Pak Guru mau sampaikan bahwa presentasi kalian hasilnya sudah sesuai dengan NKPD yang Pak Guru kasih, yang Pak Guru berikan. Sekali lagi, Pak Guru sedikit menambahkan untuk hasil diskusi kalian. Tadi yang pertama tentang apa? Jelaskan proses Peredaran darah besar. Jelaskan proses peredaran darah besar. Seperti yang awal materi tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa peredaran darah besar atau juga sering dikenal dengan sistemik adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Lalu ada urutan peredaran darah besar seperti yang tadi kalian sudah jelaskan juga. Yang pertama adalah jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan pada materi kita yang berikut, yaitu tentang bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan sehingga sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar itu bisa berjalan dengan normal. Itu materi kita yang berikut. Lalu yang kedua, Pak Guru mau sampaikan LK yang tadi Pak Guru kasih itu dikumpulkan hasil. Dikumpulkan. Lalu yang kedua, kalian punya tugas adalah, ini kan tugas dalam bentuk kelompok yang hasilnya Pak Guru sudah terima. Lalu tugas yang berikut adalah tugas individu. Pulang kalian kerja kembali 3 soal yang ada ini, dikumpulkan masing-masing soal yang ada pada LK tadi, dibuat dalam bentuk tugas rumah. Itu dikumpulkan pada pertemuan berikut. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Salah satu pimpin kita dalam doa untuk kita kembali.